Tanggal 1 Februari tahun 1944, aku melihat sepasang suami istri meninggalkan sebuah rumah yang sangat sederhana. Seorang ibunda yang sangat muda menuruni tangga luar rumah dengan menggendong seorang kanak-kanak yang terbungkus dalam kain putih dalam buayannya. Aku mengenali bunda kita. Ia selalu sama, pucat dan pirang, cekatan dan begitu lemah lembut dalam perilakunya. Ia berpakaian putih, dengan mantel biru pucat dan sehelai kerudung putih di kepalanya. Ia menggendong anaknya dengan sangat hati-hati. Yosef menunggunya di kaki tangga dengan seekor keledai abu-abu kecil. Yosef sepenuhnya berbalut pakaian coklat muda, baik jubahnya dan mantolnya berwarna sama. Ia memandang Maria dan tersenyum kepadanya. Ketika Maria tiba dekat si keledai kecil, Yosef menempatkan kekang keledai pada tangan kirinya. Ia mengambil alih sebentar si kanak-kanak yang sedang tidur nyenyak, dan dengan demikian memungkinkan Maria duduk dengan lebih nyaman di atas pelana keledai. Yosef lalu menyerahkan Yesus kembali kepadanya dan mereka pun berangkat. Yosef berjalan di samping Maria, dengan memegang kekang sepanjang waktu dan memastikan bahwa keledai melangkah maju tanpa tersandung. Maria mendekap Yesus dalam pangkuannya, dan kalau-kalau ia merasa kedinginan, ia menyelimutkan pinggiran mantolnya ke atasnya. Yosef dan Maria sangat jarang berbicara, tetapi mereka sering saling tersenyum satu sama lain. Jalanan, yang bukan sebuah jalan yang baik, memutar sepanjang suatu pedesaan yang menjadi tandus oleh musim. Hanya sedikit para pengelana lain yang berpapasan dengan mereka di jalan atau menyalip mereka. Kemudian aku melihat beberapa rumah dan tembok-tembok sekeliling sebuah kota. Mereka masuk melalui sebuah pintu gerbang dan mulai berjalan di jalanan berpaving yang seluruhnya terpecah belah dan sangat tidak teratur. Gerak maju sekarang jauh lebih sulit, baik karena lalu lintas yang menyebabkan keledai berhenti setiap saat maupun karena lubang-lubang di mana batu-batu pavingnya hilang menyebabkan binatang malang itu terpelecok terus-menerus, dan dengan demikian Maria dan kanak-kanak juga terganggu. Jalanan tidak datar, melainkan menanjak, meski halus tanjakannya. Jalanan sempit itu melintas di antara rumah-rumah yang tinggi dengan pintu-pintu rendah yang sempit dan kecil dan hanya sedikit jendela menghadap ke jalan. Tinggi di atas, langit kelihatan muncul dengan banyak garis-garis biru tipis di antara rumah-rumah, bukan di antara serambi-serambi. Di jalanan ada banyak orang dan banyak kebisingan. Mereka bertemu orang-orang lain yang berjalan kaki atau menunggang keledai atau menuntun keledai-keledai yang berbeban dan kerumunan orang yang mengikuti sebuah karavan onta yang syarat muatan. Pada suatu waktu tertentu, patroli Legion Roma lewat dengan hingar-bingar derap kuda dan senjata, dan mereka menghilang di balik sebuah bangunan melengkung yang dibangun di seberang sebuah jalan berbatu yang sempit. Yosef berbelok ke kiri menyusuri sebuah jalanan yang lebih lebar dan lebih menyenangkan. Aku bisa melihat tembok-tembok kota yang dalam siaga perang, yang sudah aku kenal, di ujung jalan. Maria turun dari keledai kecil dekat sebuah pintu gerbang di mana terdapat semacam kandang untuk keledai-keledai lainnya. Aku katakan, kandang, sebab merupakan semacam naungan, yang disebari jerami. Ada beberapa tiang dengan gelang-gelang kemana binatang-binatang diikatkan. Yosef memberikan beberapa keping uang kepada seorang laki-laki kecil yang menghampirinya, dan bersamanya ia membeli rumput kering dan menimba seember air dari sebuah sumur desa di pojokan. Ia lalu memberi makan keledai. Ia menggabungkan diri kembali dengan Maria dan mereka berdua memasuki halaman Bait Allah. Pertama-tama, mereka melangkahkan kaki menuju sebuah lorong tempat para pedagang, kepada siapa Yesus kelak akan mendaratkan cemetinya, para pedagang anak-anak domba dan merpati dan para penukar uang. Yosef membeli 2 ekor merpati putih kecil. Ia tidak menukarkan uang, jelas ia memiliki apa yang diperlukan. Mereka lalu menuju sebuah pintu samping, dengan 8 anak tangga, seperti yang tampaknya dimiliki semua pintu, sebab pusat Bait Allah lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Pintu terbuka menuju sebuah aula besar, seperti rumah-rumah kita di kota-kota, untuk memberimu gambaran, hanya yang ini lebih besar dan lebih banyak hiasannya.
Dalam aula di sisi kanan dan di sisi kiri ada dua macam altar, yakni dua bangunan berbentuk persegi panjang, yang fungsinya tidak aku mengerti awalnya. Altar-altar itu seperti itu kolam-kolam yang dangkal, sebab bagian dalamnya lebih rendah dari pinggiran luarnya, yang beberapa sentimeter lebih tinggi. Seorang imam menghampiri mereka. Aku tidak tahu apakah dia dipanggil oleh Yosef atau apakah dia melakukannya seturut kehendaknya sendiri. Maria mempersembahkan 2 ekor merpati kecilnya dan karena aku tahu nasib burung-burung itu, aku mengarahkan mataku ke yang lainnya. Aku mengamati dekorasi pada pintu gerbang yang sangat berat, pada langit-langitnya dan pada aula. Tapi aku mendapat kesan, melalui sudut mata, bahwa imam memerciki Maria dengan air. Pasti air, sebab aku tidak melihat ada noda pada pakaiannya. Kemudian Maria, yang telah memberikan kepada imam segenggam keping uang bersama dengan 2 ekor merpati tadi, aku lupa menyebutkannya, pergi menuju ke bait Allah yang sesungguhnya, dengan disertai sang imam. Aku mengamati semuanya, sungguh suatu tempat yang paling banyak dekorasinya. Pahatan kepala-kepala malaikat, daun-daun palma dan hiasan-hiasan memperindah pilar-pilarnya, tembok-temboknya dan langit-langitnya. Cahaya masuk melalui jendela-jendela sempit panjang yang aneh, jelas tanpa kaca, yang dibangun diagonal pada tembok-tembok. Aku pikir tujuannya adalah untuk mencegah hujan agar tidak menerobos masuk. Maria melangkah maju menuju suatu tempat tertentu. Ia lalu berhenti. Beberapa meter darinya, ada anak-anak tangga lagi yang di puncaknya terdapat semacam altar. Di atasnya terdapat suatu bangunan lain. Aku sekarang sadar bahwa tadinya aku berpikir bahwa aku berada di bait Allah, tetapi sesungguhnya aku berada di bagian yang mengelilingi bait Allah yang sesungguhnya, yakni tempat Maha Kudus, ke dalam mana tak seorang pun diperkenankan masuk, tampaknya, terkecuali para imam. Oleh karenanya apa yang tadinya aku pikir adalah bait Allah, tak lain adalah sebuah ruang masuk yang tertutup, yang pada 3 sisi melingkari bait Allah, di mana tabernakel disimpan. Aku tidak tahu apakah gambaranku ini bisa dimengerti, tetapi aku bukanlah seorang arsitek maupun insinyur. Maria menyerahkan kanak-kanak, yang telah terbangun dan mengarahkan matanya yang tanpa dosa kepada imam. Dengan tatapan takjub seorang bayi berumur beberapa hari, imam menerimanya dalam tangan-tangannya dan mengangkatnya, dengan tangan-tangan yang sepenuhnya terentang, ke arah bait Allah, berdiri berhadapan dengan semacam altar yang ditempatkan di puncak anak-anak tangga. Upacara selesai. Kanak-kanak diserahkan kembali kepada bundanya dan imam pun pergi. Ada sekelompok orang yang menonton. Di antara mereka ada seorang laki-laki tua kecil, bongkok karena usia dan timpang. Ia maju dengan ditopang oleh sebuah tongkat. Dia pastinya sangat lanjut usia, aku akan katakan di atas 80 tahun. Dia menghampiri Maria, dan memintanya untuk memperkenankannya menimang kanak-kanak barang sejenak. Maria mengabulkannya, dengan tersenyum. Simeon, yang dulunya selalu aku pikir termasuk dalam golongan imam, dan yang kenyataannya adalah seorang percaya yang sederhana, setidaknya dilihat dari pakaiannya, mengambil kanak-kanak dan menciumnya. Yesus tersenyum kepadanya dengan senyum khas menghisap susu. Ia tampak memperhatikannya penuh rasa ingin tahu, sebab orang tua itu sekaligus menangis dan tertawa dan butiran-butiran air matanya membentuk hiasan yang berkilau yang mengalir menuruni keriputnya dan bak manik-manik pada jenggotnya yang putih panjang, ke arah mana Yesus mengulurkan tangan-tangan mungilnya. Ia adalah Yesus, namun masih seorang kanak-kanak, dan apapun yang bergerak di hadapannya menarik perhatiannya hingga ia ingin memegangnya untuk melihat apakah itu. Maria dan Yosef tersenyum dan juga semua yang lain yang memuji keelokan kanak-kanak. Aku mendengar perkataan si orang tua yang kudus itu dan aku melihat tatapan takjub Yosef, tatapan Maria yang sangat tersentuh hatinya, pula tatapan kerumunan kecil orang itu, yang sebagian terkejut dan tersentuh hatinya, sebagian menertawakan perkataan si orang tua. Di antara mereka yang terakhir ada beberapa anggota Sanhedrin yang berjenggot dan congkak.
yang menggeleng-gelengkan kepala mereka sembari melontarkan tatapan kasihan yang ironis kepada Simeon. Mereka pasti berpikir bahwa ia seorang yang pikun. Senyum Maria sirna menjadi pucat pasi ketika Simeon menyebut penderitaan. Meski ia tahu, namun perkataan itu menembusi jiwanya. Ia mendekat kepada Yosef, mencari penghiburan. Ia mendekapkan erat anaknya ke dadanya penuh cinta dan bak suatu jiwa yang dahaga. Ia berpegang pada perkataan Hana anak Fanuel, yang sebagai seorang perempuan, berbelas kasihan pada penderitaannya dan menjanjikannya bahwa Bapa yang kekal akan meringankan saat penderitaan dengan suatu kekuatan adi kodrati. Perempuan, ia yang memberikan seorang juru selamat kepada umatnya, tiada akan kekurangan kuasa untuk mengutus malaikatnya demi menghibur air matamu. Para perempuan besar Israel tidak pernah kekurangan pertolongan yang dari Tuhan dan engkau jauh lebih besar dari Yudit dan Yael. Allah kita akan memberimu sebentuk hati emas yang paling murni demi menanggung badai penderitaan, agar supaya engkau menjadi perempuan terbesar dalam ciptaan, Sang Bunda. Dan kau, kanak-kanak, ingatlah aku di saat misimu. Dan penglihatan berakhir di sini.